menjadi layanan kami dan promo-promo apa yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Mulai dari nanti di bulan Maret kami akan ada promo untuk semua pemeriksaan, itu bisa dapat keringanan biaya sampai dengan 20%. Kemudian di setiap bulannya kami itu juga ada promo diskon khusus ya di tanggal 1 dan juga tanggal 25. Dan untuk hari-hari tertentu kami juga ada promo-promo untuk tes-tes tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk mengawali acara kita pada hari ini, sekaligus membuka acara hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberikan kesehatan dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, semoga acara ini bisa bermanfaat dan kita semua tetap diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tini. Selanjutnya, Bapak Ibu sahabat Prodia diharapkan untuk dapat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir karena akan ada door prize free pemeriksaan anti SARS-CoV-2 kuantitatif untuk 3 orang. Baik sahabat Prodia, memasuki acara inti, saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Wahid sebagai moderator dan juga pembicara. Bapak Wahid Rizka Saputra merupakan regional produk eksklusif Sentral Java Regional dengan pendidikan SMA 3 Semarang tahun 2004, Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta tahun 2009, Profesi Apoteker UGM Yogyakarta tahun 2010, Magister Farmasi Klinik Biokimia Klinik Unpad Bandung tahun 2018. Langsung saja waktu saya berikan kepada Mas Wahid untuk memimpin acara webinar ini. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Natalia, Dr. Tanti. Terima kasih saya ucapkan ke Mbak Natalia untuk waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi, salam sehat buat semua sahabat Prodia yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, senang sekali kami dari Prodia diberi kesempatan untuk sharing bersama. Seminar ini adalah rangkaian dari seri webinar yang diselenggarakan oleh Prodia Sentral Java Region, area Jateng, dan DIY. Kemarin pada tanggal 19 Februari di minggu lalu, atau di seri ke-6, kami menyampaikan informasi tentang pentingnya medical check-up. Nah, di seri ke-7 atau di hari ini, kita akan menambah wawasan mengenai imunitas dan COVID-19. Dan tentunya pastikan sahabat Prodia mengikuti webinar ini sampai selesai karena ada door prize menarik, yaitu voucher gratis pemeriksaan untuk penanya terbaik dan jangan lupa untuk mengisi link kuesioner atau absensi yang akan ditayangkan pada saat diskusi berlangsung. Karena pengisian kuesioner ini merupakan syarat untuk mendapatkan door prize. Pada webinar seri ke-7 ini, kita akan menambah pengetahuan mengenai respon tubuh terhadap COVID dan pemeriksaan apa sajakah yang harus dilakukan untuk mengetahuinya. Seperti kita ketahui bersama bahwa vaksinasi telah memasuki tahap yang kedua, di mana tahap yang pertama kemarin untuk tenaga kesehatan, yang kedua ini adalah untuk orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan publik dengan mobilitas tinggi, serta orang-orang yang lanjut usia. Dan tentunya kita nanti tinggal menunggu giliran ya dari pemerintah untuk dapat dilakukan vaksin tahap ketiga dan keempat untuk masyarakat umum. Imunitas yang didapatkan secara alami dengan tidak sengaja terpapar maupun melalui vaksinasi merupakan salah satu senjata penting yang dilakukan pemerintah untuk memerangi COVID-19. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan untuk mengetahui respon imun ini
Dan kapan sebaiknya pemeriksaan ini dilakukan? Nah, pada hari ini kita akan menambah wawasan tentang hal ini. Telah hadir bersama kita narasumber yang ahli bidangnya, yaitu ada Dr. Pertiwi Rosanti, spesialis penyakit dalam, untuk materi pantau respon imun dengan anti SARS-CoV-2 kuantitatif. Nah, selama presentasi dan diskusi ini nanti berlangsung, sahabat Prodia dapat mengajukan pertanyaan ke narasumber. Jangan lupa untuk format pertanyaan mohon dituliskan di kolom Q&A, tidak di kolom chat agar terbaca oleh moderator dan pembicara. Dengan format nama, spasi kota, spasi pertanyaan yang akan diajukan. Nah, sebelum Dr. Santi menyampaikan materinya, izinkanlah saya membacakan kurikulum vitae dari Dr. Santi. Dr. Pertiwi Rosanti, spesialis penyakit dalam, untuk tanggal lahir di Lumajang 25 Januari 82, untuk alamatnya di Jalan Pisang nomor 54, Kelurahan Kerajaan Caruban, pendidikan di ST Yosef Lumajang, kemudian di SMP Negeri 1 Lumajang, lanjutkan di SMU Negeri 2 Lumajang, kemudian di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, lulus tahun 2006, lanjutnya pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Airlangga, diselesaikan tahun 2017. Untuk riwayat bekerja, beliau pernah sebagai dokter PTT di Donggala, Sulawesi Tengah di tahun 2008 untuk berakhirnya, kemudian di dokter umum Rumah Sakit Bayangkara, Palu sampai tahun 2011, dan sekarang beliau bekerja di dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Caruban dan dokter spesialis penyakit dalam di RSI Atin Husada. Terima kasih atas kehadirannya, Dok. Terima kasih sebelumnya. Baik, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Dr. Santi memulai materinya, saya ingin melihat dulu, Dok, antusiasme dari para sahabat Prodia untuk mendengarkan materi dari dokter pagi ini. Nah, mohon sahabat Prodia dapat pencet tombol raise hand atau angkat tangan agar dokter dapat melihat berapa banyak sih para sahabat Prodia yang sudah tidak sabaran untuk mendengarkan materi dari Dr. Santi pagi ini. Baik, ya, sudah mulai. Ya, 10%, 20%, 30%, 40%. Ya, sudah hampir semuanya, Dok. 80% untuk sahabat Prodia yang telah angkat tangan. Terima kasih, sahabat Prodia. Nah, Dr. Santi, sepertinya para sahabat Prodia sudah tidak sabaran, Dok, untuk mendengarkan update informasi dari Dr. Santi. Silakan Dr. Santi untuk memulai presentasinya, Dokter. Terima kasih untuk Pak Wahid dan pada Ibu Partini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Laboratorium Klinis Prodia yang telah memberikan kesempatan kepada saya hingga saya kali ini berkesempatan untuk sharing terkait untuk memantau respon imun tubuh dengan pemeriksaan anti SARS-CoV kuantitatif yang saat ini sudah tersedia di Laboratorium Klinis Prodia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih juga kepada Pak Wahid tadi sudah memberikan pendahuluan terkait dan juga kepada Ibu Partini bahwa saat ini Laboratorium Klinis Prodia telah menyediakan pemeriksaan anti SARS-CoV kuantitatif. Kalau tidak salah dari tanggal 25 Januari lalu, iya. Baiklah, mungkin bisa dibantu untuk slide share-nya supaya untuk mempersingkat waktu. Saya minta izin untuk lepas masker, nggih. Slide share-nya. Saat ini memang COVID menjadi satu masalah, nggih. Jadi masalah dunia, bukan cuma di Indonesia saja, tapi juga dunia.
Gara-gara COVID juga ini kita akhirnya bisa ketemu dengan sahabat Prodia juga dengan virtual. Baik, ini slide pertama. Jadi saat ini seperti yang kita ketahui, COVID atau coronavirus disease itu adalah penyakit yang disebabkan penyakit virus corona itu sudah menjadi masalah di dunia dan juga di negara kita di Indonesia. Dan ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun ini. Cukup lama, mungkin tidak pernah terbayang sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian, para sahabat Prodia. Saat ini jumlah penderita dinyatakan telah mencapai lebih dari 1 juta jiwa dengan temuan kasus terkonfirmasi kabarnya sudah mencapai ribuan kasus perharinya. Ini menjadi satu problem sendiri untuk negara kita, bukan cuma problem di kesehatan saja, tapi juga ternyata menular menjadi problem juga untuk sosial ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menunjang diagnosis dan tata laksana COVID di Indonesia, sudah tersebar ini sekitar ratusan lah laboratorium pemeriksa COVID-19. Jadi bukan cuma untuk menegakkan diagnosis, tapi juga untuk menunjang pemeriksaan-pemeriksaan yang dibutuhkan dalam menata laksanai atau menangani COVID di Indonesia. Ini termasuk laboratorium klinis Prodia berperan aktif, juga menyediakan untuk mulai dari penegakan diagnosis, penata laksanaan, hingga saat ini tersedia untuk di era vaksin ini sudah tersedia untuk pemeriksaan antibodi SARS-CoV kuantitatif. Slide berikutnya. Lanjut. Ini gambaran laboratorium di luar Jawa. Nah, untuk ini tadi yang saya telah sebutkan, bahwa di pemeriksaan terkait COVID-19 ini yang kita kenal ada 2 item, mulai dari pemeriksaan antibodi maupun deteksi virus. Nah, antibodi yang pas kita kenal pas awal pandemi, sekitar awal-awal Maret, April tahun lalu, itu mungkin kita mengenal antibodi yang kualitatif. Dan di situ saat ini sudah tersedia antibodi kuantitatif, tapi mungkin nanti kita jelaskan. Yang jelas sebenarnya dari pemeriksaan SARS-CoV-2 berdasarkan komponen yang dideteksi itu terdiri dari 2. Jadi dari antibodi atau zat kekebalan tubuh yang dihasilkan oleh tubuh kita untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua, mendeteksi virus, baik melalui pemeriksaan rapid antigen, kultur virus, sampai pemeriksaan materi genetik virus yang kita kenal dengan pemeriksaan PCR. Slide berikutnya. Oke, ini gambaran pemeriksaan pengambilan sampel, pemeriksaan antibodi, baik di pemeriksaan antibodi untuk kualitatif maupun kuantitatif, yaitu mengambil sampel darah. Sedangkan untuk pemeriksaan tadi yang saya sebutkan viral detection atau deteksi virus, itu pengambilan melalui di swab di nasofaring, baik untuk pemeriksaan antigen maupun PCR. Ya. Nah, di sini apa sih yang terjadi apabila ada seseorang terinfeksi SARS-CoV. Jadi pada saat seseorang itu terinfeksi SARS-CoV, kemudian virus itu masuk, pertama kali yang diterima oleh tubuh adalah mulai dari kekebalan alami atau barrier alami. Jadi sistem imun yang alami. Di situ bisa kita terpapar dan segera bersih, maka hasil PCR-nya maupun antigennya bisa jadi negatif. Apabila nanti semakin masuk ke dalam tubuh kita dan kita terinfeksi, itu dapat menghasilkan kalau seandainya kita deteksi pemeriksaan PCR dan antigennya, dan tentunya ini tergantung imunitas ya, itu bisa terdeteksi positif.
Mungkin di slide berikutnya akan lebih jelas. Nah, ini. Coba kita lihat di sini adalah di gambar ini terdapat penjelasan ringkas bagaimana perjalanan penyakit COVID itu sendiri. Kita lihat di sebelah kuning, di gambar kuning, di mana status COVID yang perlu hati-hati atau waspada. Ini ada di golongan komunitas atau populasi resiko tinggi, mulai dari anak, usia lanjut, kemudian populasi dengan penyakit komorbid, mulai dari diabetes, kegemukan atau obes, asma, hipertensi, jantung, maupun golongan komunitas atau populasi orang yang mungkin dengan gaya hidup atau lifestyle yang kurang sehat, seperti mungkin kebiasaan merokok, kurang olahraga, kemudian mungkin tinggal di kondisi yang ruangan tertutup dengan ventilasi yang masih kurang. Nah, saat ini di kondisi yang seperti ini tentunya apabila ada kelompok yang seperti ini, maka mereka inilah yang harus selain yang harus betul-betul berwaspada. Jadi tetap menjaga kondisi, jadi karena dia sangat beresiko tinggi mengalami infeksi. Sedangkan di warna merah kita lihat, bila terdapat kejadian paparan terhadap kasus terkonfirmasi positif. Nah, ini kita bisa lihat, ini menjadi alasan mengapa pada orang-orang yang pernah terpapar dengan seseorang yang telah terkonfirmasi positif harus menjalani isolasi mandiri. Nah, di sini kita lihat itu gambaran virusnya 2 minggu sebelum ada garis putus-putus itu pada saat dimulainya gejala. Kita bisa lihat bahwa sekitar 14 hari setelah terpapar, maka seseorang itu beresiko muncul gejala, yang mana gejala itu bisa ringan hingga berat atau fatal. Nah, untuk status merah ini, kapan baiknya cek atau deteksi, yaitu di kisaran hari ke-7 sampai 10 hari setelah paparan. Karena pada saat itu, kemungkinan terdeteksi virus di daerah tempat masuk virus ini lebih besar. Jadi di situ bisa dilihat ada garis merah dan garis abu-abu itu sudah mulai meningkat, maka itu kalau seandainya deteksi fase untuk swab PCR maupun antigen bisa jadi terdeteksi, tapi puncaknya yaitu pada saat muncul gejala. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan rapid test antibody nih? Kita bisa lihat bahwa antibody itu baru terbentuk di sekitar setelah minggu ke-1 jika gejala sudah muncul, atau sekitar di hari ke-8 atau ke-10 setelah gejala muncul. Saat itu kadar antibody atau zat kekebalan tubuh terhadap virus COVID sudah mulai terbentuk, dan kadarnya akan mencapai puncak di akhir minggu ke-3 setelah gejala muncul. Kemudian dia akan menurun perlahan sesudahnya. Oleh karena itu, jika seandainya seseorang ingin mengecek apakah di dalam tubuhnya itu sudah terbentuk antibodi, maka setelah minggu pertama setelah gejala muncul, atau di hari ke-8 atau ke-10 setelah gejala muncul, atau kalau seandainya pakai patokan exposure atau paparan sekitar 3 minggu setelah terpapar SARS-CoV. Nah, kemudian kalau seandainya, pada saat antibodi itu muncul, bisa jadi pada saat itu PCR masih kedetek, tapi mungkin antigen sudah tidak kedetek, atau bisa jadi masih ada. Tapi kemudian biasanya kalau seandainya dicek PCR mungkin jumlah virusnya atau tinggal sisa-sisa lah kalau misalkan bahasanya seperti itu. Nah, pada saat antibodi kita semakin meningkat dan puncaknya di minggu ke-3, sesudahnya kemudian kekebalan tubuh itu akan menurun perlahan sesudahnya hingga masuk di kotak warna hijau. Di kotak warna hijau itu mungkin sekarang bukan 3M lagi ya. Jadi di kotak warna hijau itu sudah harusnya kalau sudah pernah terpapar atau baik yang belum juga, itu tetap kita harus menjalankan yang namanya memakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas kita.
Nah, slide kemudian saya akan tunjukkan sebenarnya COVID itu bentuknya seperti apa. Nah, ini bentuknya nih. Struktur dari virus SARS-CoV. Kenapa jadi penting? Karena di sini terdapat beberapa bagian. Saya sedikit mengenalkan momok dunia ini pada saat ini di setahun terakhir ini. Jadi terdapat beberapa bagian dari virus yang nantinya kita akan tahu mengapa pemeriksaan PCR dan antigen jadi agak sedikit berbeda. Ternyata di dalam virus itu di dalamnya ada yang namanya protein N. Protein N itu singkatan atau dari nukleokapsid, protein nukleokapsid. Jadi di dalamnya virus, nukleo itu inti, kapsid itu pembungkus atau kapsul. Nah, di situ dia di dalamnya virus. Nah, kemudian ada juga spike atau seperti tanduk-tanduknya virus. Itu di luar, bagian luarnya virus. Nah, di situ spike protein yang nantinya menjadi itu yang nantinya akan kalau di dalam tubuh spike-nya itu akan berikatan dengan reseptor atau tempat ikatan di sel-sel tubuh penderita atau manusia yang dihinggapi. Nah, spike itu yang nanti akan menempel di reseptor ACE yang ada di sel-sel tubuh. Nah, nanti menjadi patokan bahwa antibodi terhadap protein ini yang nantinya akan diukur secara kuantitatif. Jadi saat ini, mungkin di slide berikutnya ada. Nah ini, tadi sebelum kita bicara soal deteksi antibodi, sepertinya kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya pemeriksaan PCR. Nah mungkin pemirsa sekalian, Bapak Ibu sekalian, sahabat Prodia, mungkin penasaran. Sebenarnya PCR itu apa sih? Jadi RT-PCR itu real time, artinya dari real time PCR itu metode atau polymerase chain reaction, jadi untuk mendeteksi materi genetik virus dari SARS-CoV yang dilakukan secara kualitatif. Nah, ini yang penting di pemeriksaan RT-PCR ini, pemeriksaan ini nggak bisa membedakan antara virus hidup maupun virus yang sudah mati, di mana untuk pemeriksaan RT-PCR ini sampel hanya diambil dari swab nasofaring dan orofaring, jadi bukan darah atau yang lain. Kemudian apa bedanya dengan pemeriksaan antigen di slide berikutnya? Nah, untuk pemeriksaan rapid test antigen nih. Rapid test antigen saat ini sedang ramai dibicarakan, ramai dilakukan, dan seperti kita ketahui ya, Bapak Ibu sekalian, ini pemeriksaan ini kerap dijadikan acuan untuk screening perjalanan-perjalanan dan sebagainya. Nah, saat ini di SARS pemeriksaan rapid test antigen ini dia mendeteksinya bedanya dengan RT-PCR. Kalau RT-PCR tadi mendeteksi materi genetik, kalau ini adalah mendeteksi protein virusnya. Protein apa? Protein dari virus SARS-CoV-2. Dan yang menjadi protein target umumnya adalah protein nukleokapsid. Nah, di mana untuk pemeriksaan rapid test antigen ini perlu diketahui sensitivitas pemeriksaan rapid test antigen ini dibandingkan PCR lebih rendah, di mana dia baru terdeteksi ketika viral load tinggi, yaitu pada saat 1-3 hari sebelum gejala sampai 5-7 hari setelah gejala. Gampangnya mungkin gini, kalau seandainya rapid test antigen itu positif hasilnya, hampir bisa dipastikan PCR-nya positif. Tapi kalau rapid test antigen itu negatif, bisa jadi PCR-nya itu positif, bisa jadi tidak. Bisa jadi negatif. Kenapa demikian? Nah, ini bisa dilihat di gambaran itu. Jadi pada saat viral load tinggi, pada saat itu kalau seandainya seseorang jumlah virusnya banyak nih, beban virusnya banyak, maka di situ kalau seandainya dicek pakai rapid test antigen positif. Nah, tapi kalau seandainya
dia jumlah virusnya tidak terlalu banyak, terinfeksi tapi jumlah virusnya atau viral load-nya nggak banyak, dicek antigen, kebanyakan bisa jadi negatif walaupun sebenarnya dia PCR-nya positif begitu. Nah, untuk meningkatkan sensitivitasnya, maka beberapa penelitian perlu dilakukan kombinasi. Jadi supaya sensitivitasnya meningkat dari pemeriksaan rapid test antigen, yaitu kombinasi antara pemeriksaan antigen SARS-CoV dengan rapid test antigen dikombinasikan dengan rapid test antibody supaya sensitivitasnya meningkat. Demikian. Slide. Ini tadi kita sudah jelaskan ya dari kotak kuning, kemudian tentunya di kotak merah ini pada saat pemeriksaan hasil PCR positif, apalagi pada saat itu antibodi belum terbentuk, maka pada saat itu status sedang terinfeksi, resiko menularkan tinggi. Jadi kadang ini nanti akan jadi banyak pertanyaan, bisa jadi mungkin kita bahas pada saat kita nanti diskusi saja. Slide. Nah, ini dia kekebalan. Nah, saatnya kita akan membicarakan soal antibodi atau zat yang dibentuk oleh sejumlah sel di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya antibodi itu apa sih? Antibodi itu zat yang dibentuk oleh sejumlah sel di dalam tubuh kita untuk melawan segala rupa bentuk patogen atau hal yang dianggap membahayakan tubuh. Nah, kita tahu kekebalan tubuh kita ini sangat unik karena di sini kekebalan tubuh sebenarnya manusia itu ada kekebalan alami atau natural dan kekebalan yang bisa didapat. Apa itu kekebalan alami? Itu kalau seandainya seorang penyintas, seseorang yang terinfeksi COVID, kemudian dia membentuk antibodi, maka dikatakan kekebalan aktif, alami yang aktif. Tapi kalau seandainya misalkan seorang ibu kemudian dia membentuk antibodi dan kemudian karena dia sebelumnya terinfeksi virus COVID dan dia kemudian memberikan antibodinya itu lewat melalui jalur plasenta kepada janinnya, maka kekebalan alami yang pasif untuk si janin. Nah, kalau seandainya yang ini karena era vaksin nih, nah vaksin itu termasuk kekebalan yang didapat, di mana aktif apabila antibodi di dalam tubuh membentuk antibodi setelah pemberian vaksin. Dan dikatakan pasif kalau seandainya ini terjadi pada orang-orang yang menderita COVID, biasanya dengan kondisi yang sudah kurang baik, itu umumnya menerima antibodi yang langsung diberikan, dan antibodi itu didapatkan dari para penyintas yang mungkin kita kenal dengan terapi plasma konvalesens. Slide. Nah, ini adalah satu konsep simpel, konsep sederhana tentang antibodi COVID. Jadi konsep sederhana ini jadi begini. Sebenarnya antibodi yang masuk ke dalam tubuh kita pada saat awal itu nggak langsung dalam bentuk antibodi yang paling oke bentuknya. Tapi sebenarnya adalah mungkin mohon maaf saya akan jelaskan dengan bahasa yang lebih santai ya. Mungkin biar supaya teman-teman atau sahabat Prodia juga lebih santai juga supaya bisa menerima materi ini dengan mudah karena memang sebenarnya bukan hal yang mudah. Jadi ini untuk konsep sederhana tentang antibodi COVID. Ini gambarannya antibodi yang masuk, antibodi yang dihasilkan tubuh pada saat virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang, itu awalnya itu adalah antibodi yang imatur, baik dia berbentuk imunoglobulin M, A, G, tapi bentuknya masih imatur, artinya belum matang. Nah, itu merupakan antibodi yang dibentuk oleh tubuh fungsinya untuk sebagai respon awal terhadap infeksi virus, masih mengenali virus itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, di fase konvalesens, kemudian akan terbentuk antibodi yang lebih matang.
bentuknya bisa IgG matur, IgM matur maupun IgA, di mana dia akan merupakan bentuk antibodi yang fungsinya sebagai memori. Memori itu artinya jadi antibodi kita itu kalau misalkan ada virus atau kuman yang masuk ke dalam tubuh, dia selain tadi kan sudah mengenali. Setelah mengenali dia mengingat-ingat. Mengingat-ingat fungsinya adalah kalau seandainya sewaktu-waktu nanti akan terinfeksi kembali, dia akan bisa mengulik ingatannya untuk membentuk template atau pola yang sama untuk membentuk kekebalan tubuh yang paling pas untuk menyerang virus yang masuk. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk di kondisi apabila sudah seiring dengan berjalannya waktu, dari tadi virusnya masuk, dari yang positif, kemudian virusnya kemudian mati dan sudah ternetralisasi. Nah, ini yang bekerja adalah antibodi penetralisasi atau mungkin yang lebih dikenal dengan neutralizing antibody, di mana sebagian besar adalah dari imunoglobulin G. Nah, neutralizing antibody ini fungsinya adalah antibodi yang fungsinya adalah untuk mencegah supaya yang tadi mungkin kita tadi ingat-ingat ada tanduknya virus yang namanya protein S supaya dia nggak nempel di dalam sel. Jadi antibodi ini mencegah supaya tanduk virus itu nggak nempel di dalam sel sehingga virus nggak bisa bereplikasi atau memperbanyak diri. Karena virus itu sifatnya kayak parasit, begitu dia masuk ke dalam tubuh, kemudian dia mengambil sebagian materi genetik sel, kemudian dia bereplikasi. Nah, kalau seseorang sudah bisa membentuk antibodi yang neutralizing ini, maka virus tadi, protein bagian tanduknya tadi nggak akan nempel di reseptor atau di sel, sehingga karena nggak bisa masuk, akhirnya dia nggak bisa menginfeksi dan virus gagal bereplikasi. Nah, tapi apakah semua penyintas atau seseorang itu pasti bentuk nih antibody neutralizing? Sayangnya bisa tidak, bisa iya. Nah, di satu penelitian mungkin tidak saya sampaikan di slide ini, masih tadi belum sempat. Jadi beberapa penyintas dengan asimptomatik atau tidak bergejala atau kita kenal OTG, ternyata 56% itu belum mampu membentuk antibody neutralizing. Jadi antibody neutralizing ini justru terbentuk pada orang-orang penyintas yang berhasil sembuh dari gejala sedang sampai beratnya, dari bisa konversi dari PCR positif dan negatif, berhasil sembuh, biasanya antibody neutralizing-nya lebih tinggi dibandingkan yang OTG atau enggak bergejala. Oke, slide. Nah, ini tadi kita sudah mengulik-ngulik soal antibodi. Nah, mudah-mudahan di saat ini para sahabat Prodia sudah memahami apa sih sebenarnya antibodi. Nah, antibodi atau zat kekebalan tubuh tadi saat ini sudah bisa diperiksa baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kalau yang secara kualitatif yang kita kenal dulu, yang pakai pemeriksaan rapid test antibody di mana hasilnya reaktif non reaktif itu mengukur kadar antibody terhadap protein N. Kenapa sih protein N? Ingat-ingat lagi ya, jadi protein nukleokapsid yang tadi di dalamnya. Nah, kenapa? Karena protein N ternyata memiliki jumlah yang paling banyak dan ditemukan di virus atau sel yang terinfeksi. Karena dia paling banyak, maka kalau seandainya diukur Halo? Ya.
Ya, Dokter. Terdengar ya? Terdengar, Dokter. Saya mungkin pakai jalurnya Bu Partini nih. Ya, Dokter. Soalnya ada gangguan teknis sedikit. Mungkin saya sebutkan, saya jelaskan di sini. Jadi kenapa menggunakan protein N? Terdengar ya Pak Wahid? Terdengar, Dokter. Oke. Mohon maaf sebelumnya ini. Ya. Jadi kenapa tadi yang kualitatif pakai protein N tadi, karena protein N atau protein nukleokapsid itu memiliki jumlah paling banyak dan ditemukan pada virus atau sel yang terinfeksi, sehingga seringkali digunakan untuk screening terbentuknya antibodi. Dan ternyata protein N ini sangat imunogenik atau mempunyai kemampuan untuk merangsang pembentukan antibodi, dan dia jarang berubah. Demikian. Slide. Nah, di sini kalau kita mengingat-ingat yang tadi, yang seperti tadi sudah dijelaskan di skema yang ada warna kuning, warna merah, dan warna hijau itu. Nah, di sini adalah pengulangan saja untuk timing dari antibodi respon terhadap SARS-CoV. Nah, di mana ini umumnya antibodi itu meningkat sekitar 2 mingguan setelah gejala. Tapi pada beberapa orang bisa juga antibodi ini gagal dibentuk atau lambat dibentuk, yang bisa disebabkan karena masalah kekebalan tubuhnya kurang baik, jadi atau istilahnya imunokompromis. Biasanya terjadi pada beberapa pasien yang sebelumnya memiliki komorbid yang berat atau menggunakan obat-obatan yang memang menekan sistem imunnya. Slide. Ya, ini adalah hasil dari suatu penelitian di Singapura, negara tetangga kita, bahwa dari sejumlah pasien yang diteliti dari hari ke hari, ternyata tidak seluruh pasien COVID hasil swab PCR-nya akan lantas pasti menjadi negatif atau tidak terdeteksi, bahkan di hari ke-33. Kenapa? Karena seperti yang tadi telah diulas sedikit, bahwa pemeriksaan PCR itu tidak dapat membedakan virus yang terdeteksi itu virus hidup atau hanya bagian dari virus yang mati. Jadi kalau misalkan di hari ke-33 itu bisa jadi mungkin kita pernah tahu sudah sakitnya sudah lama, sudah lebih 1 bulan, tapi masih kedetek PCR-nya masih positif. Itu bisa jadi adalah bagian dari virus-virus yang sudah mati. Nah, sekarang kita kembali lagi ke antibodi kembali. Slide. Nah, sekarang tadi kita sudah kenal tentang antibodi secara kualitatif. Nah, sekarang antibodi secara kuantitatif nih. Tadi kan yang kalau secara kualitatif yang diukur adalah antibodi terhadap protein N, di mana kalau seandainya untuk pemeriksaan anti SARS-CoV-2 kuantitatif, yang diukur adalah pemeriksaan untuk mengukur antibodi secara jumlah, jadi diukur jumlahnya atau kadarnya, antibodi yang memiliki daya netralisasi terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Nah, kalau kita bisa lihat di gambar yang mungkin mohon maaf agak kecil, di situ ada gambar seperti huruf T yang berwarna merah, itu adalah antibodi. Antibodi SARS-CoV-2 yang memiliki daya netralisasi, dia dapat mencegah si tanduk virus atau protein S untuk menempel di tempat ikatan di sel tubuh manusia atau di reseptornya. Nah, yang warna merah itu atau antibodi yang netralisasi itu selanjutnya akan dia akan mencegah supaya virus tidak menempel, selanjutnya tidak memiliki kemampuan untuk bereplikasi di dalam tubuh manusia tersebut. Di situ kita bisa lihat ya, di situ yang tanpa huruf T yang merah itu, gambar T yang merah di gambar sebelah kanan, itu adalah proses infeksi pada seseorang yang belum memiliki kekebalan neutralizing antibody. Kalau yang sudah kebentuk, maka
akan diblok. Jadi si spike tidak akan nempel di reseptor ACE-nya. Slide. Nah, di sini yang selanjutnya mungkin nanti ini adalah diperkenalkan dari pemeriksaan antibodi SARS-CoV kuantitatif. Mengapa tidak menggunakan protein antibodi terhadap protein nukleokapsid? Karena antibodi terhadap protein nukleokapsid dari suatu penelitian, antibodi ini tidak dapat berperan secara langsung menetralisasi virus SARS-CoV. Beda dengan antibodi terhadap protein spike atau antibodi terhadap domain atau tempat reseptor tertentu atau yang kita kenal RBD dari protein spike SARS-CoV. Antibodi terhadap protein S ini tadi telah dijelaskan memiliki kemampuan menetralisasi. Jadi pastinya kalau kita mau mengukur, pastinya yang diukur antibodi yang ada maknanya dong, yang ada gunanya terhadap proses infeksi virus tersebut. Jadi tentunya kita nggak mengukur dari protein antibodi terhadap protein N. Ya, ini kembali lagi nih. Mohon maaf ya, saya ulang lagi nih. Ya. Di sini ini jadi hal yang penting nih di slide ini. Kenapa kita nggak menggunakan nukleokapsid? Karena antibodi terhadap protein nukleokapsid itu dia tidak berperan secara langsung dalam menetralisasi virus SARS-CoV-2. Beda dengan antibodi terhadap protein S. Dia memiliki fungsi netralisasi, fungsi mencegah masuk dan terikatnya spike dan reseptor di dalam sel tubuh manusia, sehingga juga mencegah replikasi virus SARS-CoV-2. Slide. Nah, ini kalau seandainya tadi sempat pada di awal sebelum kita memberikan materi, tadi sempat ada yang chat berapa lama sih sebenarnya antibodi itu bertahan di dalam tubuh. Ini jadi sebenarnya pertanyaan seluruh dunia, di mana kita bisa lihat bahwa antibodi seorang penderita COVID itu kan tadi sudah terbentuk di minggu kedua atau sekitar hari ke-8 sampai dengan hari ke-14-an. Di situ mulai bisa terdeteksi imunoglobulin M dan imunoglobulin G-nya. Nah, itu kita bisa lihat imunoglobulin G diwakili dengan garis warna biru, kemudian imunoglobulin M diwakili oleh garis warna merah. Imunoglobulin M itu menunjukkan fase akut dari infeksi. Jadi antibodi yang pertama kali dibentuk pada saat seseorang baru terinfeksi. Makanya dia muncul pertama kali. Dia yang pertama muncul, pertama hilang juga. Nah, kalau untuk imunoglobulin M. Nah, di situ imunoglobulin M dan imunoglobulin G mencapai puncaknya bisa kita lihat sekitaran untuk imunoglobulin M di sekitar minggu ke-4 dan ke-5, sedangkan imunoglobulin G akan mencapai puncak dan menurun setelah minggu ke-8. Mungkin yang menggelitik di sini, kapan ya antibodi habis dari tubuh seseorang penyintas COVID? Nah, ini hampir tidak bisa menjawab nih, karena ini sebenarnya saya juga sendiri kepingin tahu, karena memang butuh penelitian yang cukup lama, karena kadar dan respon tubuh setiap manusia sangat bervariatif. Nah, di skema ini harapannya setidaknya kita bisa lihat di garis warna hitam, itu adalah antibody neutralizing, diharapkan masih bertahan di minggu ke-8 sampai dengan 10. Jadi mungkin sekitar 2 atau 3 bulan. Bisa jadi ini menjadi alasan
mengapa seorang penyintas COVID boleh atau disarankan vaksin setelah bulan ketiga dinyatakan sembuh. Karena setelah bulan ketiga itu bisa jadi antibodi netralisingnya sudah menurun kadarnya. Slide. Ini untuk pemanfaatan baiknya, ini untuk pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 kuantitatif ini diperiksa untuk siapa sih dan untuk apa sih? Yang pertama, ini minimal 14 hari. Misalnya sekarang kan era vaksin ya. Jadi seseorang yang telah menerima vaksin dosis yang terakhir atau dosis yang kedua, kalau untuk ingin melihat respon imun tubuhnya bisa melihat secara berkala setiap 3-6 bulan. Nah, ini kalau seandainya kepingin tahu apakah setelah vaksin kedua tubuhnya itu sudah berhasil membentuk antibodi netralizingnya. Kemudian yang kedua pemanfaatannya minimal 14 hari seseorang yang telah terkonfirmasi PCR positif. Lalu secara berkala 3-6 bulan kemudian si para penyintas ini dapat juga mengecek apakah kadar antibodinya masih ada atau tidak. Dan paling baik lebih dari 28 hari. Dan kemudian juga pada para penyintas yang ingin memberikan donor plasma konvalesens pada pasien COVID lain, ini saat ini juga syaratnya adalah perlu diperiksa anti SARS-CoV kuantitatifnya supaya memenuhi syarat untuk memberikan donor plasma konvalesens. Slide. Ini gambaran sedikit saja bedanya nanti terkait dengan pemberian vaksin atau pemberian terapi antibodi. Tadi kita sudah jelaskan ya, slide. Nah, ini sedikit saya jelaskan, sebenarnya saya juga masih belajar, bukan juga ahlinya tentang ini, masih banyak guru-guru saya, senior-senior saya yang jauh lebih paham tentang ini. Mungkin sedikit saja buat para sahabat Prodia, di mana vaksin itu apa sih sebenarnya? Vaksin itu adalah sebenarnya senyawa biologis yang diberikan kepada seseorang supaya menghasilkan antibodi yang berguna untuk melawan suatu penyakit infeksi. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita menerima vaksin, vaksin itu sebenarnya merupakan bagian dari virus yang dimatikan atau yang dilemahkan, yang diharapkan nantinya dapat merangsang sel-sel dalam tubuh kita untuk membentuk antibodi yang nantinya berguna untuk melawan suatu penyakit. Slide. Nah, ini gambarannya, di mana kalau seandainya seseorang itu menerima vaksin, akan terbentuk antibodi. Itu yang gambarnya seperti, apa ya, antibodinya gambarannya kayak seperti ketapel mungkin ya di situ ya, warnanya coklat itu. Nah, di situ antibodi-antibodi yang dibentuk secara aktif ini merupakan imunitas didapat, di mana antibodi itu mampu untuk menetralisasi kalau seandainya ada invasi virus berikutnya. Ini sebenarnya adalah gambaran atau konsep sederhana bagaimana dari vaksin bisa menghasilkan antibodi, dan kenapa kalau orang habis divaksin itu jadi terproteksi, karena vaksin yang masuk berikutnya dia akan merangsang sel-sel imun tubuh untuk membentuk antibodi, di mana antibodi itu berfungsi untuk tentaranya. Jadi kekebalan tubuh kalau seandainya nanti ada infeksi virus yang serupa, maka dia akan melawan, sudah siap melawan dengan antibodi yang terbentuk. Kira-kira seperti itu. Slide. Nah, di sini vaksin-vaksin yang sudah didapat, mungkin saat ini baru tenaga kesehatan ya, itu adalah vaksin-vaksin. Tentunya kita harus percaya bahwa vaksin yang saat ini ada adalah
produk dari penelitian yang sudah dilakukan, yang sudah mengalami uji klinis dan sudah pastinya teruji keamanan dan keefektifannya. Jadi mudah-mudahan nanti para sahabat Prodia bisa menerima siap untuk divaksin COVID sehingga nanti populasi di Indonesia lebih sehat dan kita terproteksi dari virus corona ini. Slide. Nah, ini mengenai apa sebenarnya beberapa jenis vaksin yang kita terima, di mana di situ ada beberapa jenis vaksin tersebut tadi sudah dijelaskan, yaitu tujuannya untuk merangsang tubuh membentuk antibodi. Slide. Nah, ini tadi saya sempat menyebut tentang terapi plasma convalescence. Ini mungkin nice to know. Jadi pengetahuan juga untuk kita bersama apa sebenarnya terapi plasma convalescence. Terapi plasma convalescence itu merupakan bentuk imunitas didapat yang pasif. Jadi seseorang pasien yang sakit kemudian dia menerima plasma convalescence dari pasien yang telah sembuh dari SARS-CoV-2 itu merupakan dia menerima imunitas yang pasif. Jadi kapan seseorang itu bisa memberikan donor plasmanya terhadap pasien yang sakit, maka diukur dulu antibodinya, antibodi neutralizingnya. Karena kan kalau seandainya kita memberikan donor dan ternyata di plasma kita kadar antibodinya itu tidak memenuhi syarat, tentunya tidak ada gunanya diberikan plasma kita terhadap pasien yang sakit. Jadi karena tujuannya seseorang memberikan plasma convalescence kepada pasien yang sakit, itu tujuannya supaya pasien yang diberikan itu tidak perlu repot-repot. Nah, gambarannya seperti itu, tidak perlu repot-repot membentuk antibodi. Antibodinya sudah dibentukin nih sama penyintas yang ternyata kadar antibodi neutralizingnya sudah tinggi. Jadi sudah langsung diberikan sehingga bentuknya pasif. Nah, namun ini masih karena termasuk investigasional terapi, sehingga ini juga masih membutuhkan penelitian dan beberapa pemeriksaan sebelum diberikan terapi plasma convalescence ini. Slide. Nah, ini tadi ya sudah kita tahu ya, jadi plasma convalescence ini adalah bentukannya seperti itu, seperti darah, bentuknya kuning jernih, jadi bagian dari tubuh, dari darah kita, jadi yang dipisahkan dari sel darah merahnya, maka yang diambil adalah bagian plasmanya, dan di plasma itulah banyak antibodinya. Itu adalah satu gambarnya. Slide. Nah, ini di baru-baru ini yang saya ingin berikan. Jadi pada sekitar tanggal 4 Februari 2021, FDA menerbitkan EUA, yaitu Emergency Use Authorization, terkait penggunaan darurat. Jadi bisa menggunakan terapi plasma convalescence dalam tata laksana pasien COVID. Di mana berapa sih sebenarnya titer yang dibutuhkan untuk dikatakan layak sebagai donor plasma convalescence, yaitu rata-rata kalau seandainya anti SARS-CoV-2 kuantitatifnya kadarnya lebih atau sama dengan 132 unit per mililiter. Demikian. Slide. Mungkin sudah yang terakhir ini. Nah, ini tadi pembeda. Jadi antara perbedaan antibodi, apa sih bedanya, Dok, kalau ditanya antibodi yang kualitatif dengan antibodi yang kuantitatif, ya jelas beda. Mungkin teman-teman sahabat Prodia ini sudah bisa menjawab nih dari yang tadi.
Bedanya kalau kualitatif yang diukur antibodi terhadap protein N, yang satu protein S. Kemudian kalau metode bisa jadi sama, bisa jadi beda. Kalau untuk sensitivitasnya secara klinis, kalau seandainya terkonfirmasi PCR positif, dikatakan kalau kualitatif bisa sampai 100%. Kemudian untuk spesifitasnya kurang lebih sama. Tapi tentunya kalau seandainya kita melihat dari sisi penggunaan untuk antibodi kuantitatif ini dapat digunakan tadi pemanfaatannya untuk era vaksin, kemudian untuk era pemberian plasma konvalesens, maka antibodi kuantitatif ini banyak fungsinya. Slide. Nah, ini salah satu jenis pemeriksaan di laboratorium klinis Prodia yang sedikit saya perkenalkan pada sahabat Prodia bahwa mulai dari pemeriksaan untuk diagnostik, screening, diagnostik, hingga pada saat sakit sampai fase vaksin, era vaksin seperti ini sudah, alhamdulillah sudah ada di negara kita dan di laboratorium klinik Prodia. Slide. Nah, ini untuk pembeda, mungkin tadi sudah beberapa kali sudah dijelaskan. Nah, ini untuk penting kiranya diketahui kapan diperiksa, supaya ini sering jadi pertanyaan nih. Tadi sempat saya diskusi dengan di laboratorium klinik Prodia, sering menjadi pertanyaan nih para sahabat Prodia, kapan sih baiknya diperiksa PCR, kapan sih baiknya diperiksa antigen, antibodi kualitatif atau yang antibodi yang kuantitatif ini. Nah, ini bisa dari diagram ini atau tabel ini bisa kita lihat di bagian bawah, langsung saja waktu terbaik untuk periksa untuk PCR yaitu 5-6 hari sejak terpapar setelah kontak erat. Jadi segera setelah timbulnya gejala atau segera setelah timbulnya gejala. Tapi paling bagus sih segera setelah timbulnya gejala. Begitu juga pada pemeriksaan rapid test antigen. Sedangkan untuk pemeriksaan rapid test antibody itu adalah sekitar 2 minggu, 1-2 minggu atau sekitar 2 minggu bisa sejak timbulnya gejala atau sesudah terkonfirmasi positif. Ya. Kemudian untuk yang antibodi kuantitatif tadi pemanfaatannya sudah saya jelaskan. Slide. Nah, mungkin ini slide terakhir saya. Jadi sebenarnya take home message-nya adalah tetap kita harus tetap melakukan yang namanya 5M. Kita disiplin menggunakan masker, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kekebalan tubuh, cuci tangan, kemudian jangan takut kalau seandainya mengalami gejala-gejala mengarah ke COVID, misalkan ada demam, ada gangguan di saluran cerna, ada di gangguan di saluran pernafasan, misalkan batuk, sesak, atau kemudian ada gejala-gejala sesak yang lebih berat, jangan takut untuk diperiksa. Bukan cuma jangan lupa periksa, tapi jangan takut untuk diperiksa. Karena ini tantangan juga para, mungkin yang hadir ada beberapa dokter atau tenaga kesehatan, itu jadi tantangan kita bersama. Jadi sahabat Prodia, jangan takut untuk diperiksa, karena kalaupun seandainya, tentunya kita berharap tidak tertular ya, tapi kalaupun seandainya positif, tentunya usaha atau langkah kita untuk tidak takut diperiksa adalah usaha untuk kita mendapatkan pengobatan, selain itu juga mencegah penularan dan memutus penularan rantai COVID, terutama untuk keluarga, anggota, kerabat terdekat kita, dan juga masyarakat sekitar. Dan juga tetap lakukan physical distancing
dan tetap disiplin apabila yang sudah terkonfirmasi positif dan disarankan isolasi, maka harus disiplin untuk isolasi mandiri. Ya, demikian. Terima kasih waktu dan saya kembalikan ke Pak Wahid. Nah, terima kasih kepada Dr. Santi yang telah memberikan pemaparan yang sangat menarik mengenai respon imun terhadap virus COVID. Selanjutnya, untuk memasuki sesi tanya jawab, Dok, ini sudah banyak sekali, Dok, pertanyaan yang masuk. Siap. Ya. Dok, ini pertanyaan Sebentar. pertama. Ini, Dok. Boleh saya sampaikan dari Dr. Wiwi Wisdiastuti, Dr. Oh Santi. iya. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Dr. Wiwi, Dok. Sampai berapa lamakah imunitas yang ada dalam tubuh setelah vaksin Sinovac, Dokter? Tentunya setelah vaksin kedua, Dokter. Mungkin sudah disampaikan di tadi, Dokter. Boleh diulangi, Dokter? Ya, terima kasih kepada Dr. Wiwi Widyastuti. Ini menanyakan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama tadi sudah dijawab bahwa sebentar, pertanyaan yang pertama tadi berapa lama? Tadi kita sudah sebutkan bahwa antibodi itu terbentuk untuk imunoglobulin. Kalau pada penyintas itu akan terbentuk sekitar 2 bulan atau 3 bulan dan kemudian dia akan menurun secara perlahan. Tapi untuk para tenaga kesehatan yang saat ini sudah menerima vaksin 2 dosis, maka sampai berapa lama antibodi itu bisa terbentuk, ini masih menjadi pertanyaan bersama. Dan sampai kapan bertahan, ini juga masih menjadi penelitian. Jadi memang karena ini memang belum terjawab. Memang sulit dijawab karena memang sampai berapa lamanya, tentunya harapannya bisa seumur hidup. Tapi nantinya mungkin bisa jadi kalau seandainya kita ngecek anti SARS-CoV kuantitatifnya, mungkin kita bisa tahu ya sampai berapa lama. Mungkin sesekali mungkin bisa dicek sebagai bentuk kepedulian kita terhadap tubuh kita. Jadi kalau misalkan habis vaksin yang kedua, mungkin sesekali dicek mungkin per 3 bulan atau per 6 bulan untuk mengecek sebenarnya apa masih ada nih antibodi neutralizing di dalam tubuh kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya tadi beberapa kali sudah dijawab ya. Kemudian Dr. Wiwi menanyakan dari Ponorogo, bagaimana membedakan seseorang masih infeksius atau tidak dengan swab PCR? Oke. Seseorang itu dikatakan, tadi sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya bahwa seseorang itu dinyatakan infeksius atau tidak, tentunya bagusnya kalau sesudah menjalani isolasi mandiri selama kurang lebih 14 hari dan kemudian dia dievaluasi swab PCR-nya dan kemudian hasilnya negatif, tentunya itu sudah dinyatakan tidak infeksius. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa swab PCR ini juga bisa mendeteksi virus yang mati. Jadi sebenarnya tetap kita melihat klinis pasien. Jadi tidak ada cut-off patokan berapa, apakah mungkin kalau kita ingat cycling threshold atau CT value dari PCR, oh kalau CT value-nya sudah di atas 35 dianggap tidak menular atau tidak. Nah ini kesepakatan yang terbaru tetap seandainya seseorang sudah menjalani isolasi mandiri kurang lebih 14 hari dan kemudian sudah dinyatakan sehat, maka resiko menular akan menurun. Tapi tetap setelah itu dia harus tetap menjalankan yang 5M tadi. Kemudian dari Ibu Risma Temanggung, seseorang yang telah terinfeksi dengan gejala berat, kemudian sembuh, apakah bisa terinfeksi kembali? Jawabannya bisa, Bu. Jadi beberapa kasus ditemukan ada
kasus reinfeksi. Jadi sudah sembuh, kemudian terinfeksi kembali. Tapi tentunya karena kita mengenal ya saat ini virus COVID ini termasuk virus yang mudah sekali bermutasi, bisa jadi dia katanya dok kalau seandainya sudah terinfeksi kan kebentuk itu antibody memory. Ya memang iya, tapi virus yang berikutnya masuk bisa jadi virus dengan kondisi yang berbeda, jadi mutasi yang beda seperti itu. Jadi jenis yang berbeda, virusnya sudah bermutasi atau mungkin pas sebelum awalnya dia terinfeksi, kemudian OTG dia belum sempat membentuk antibody neutralizing-nya dengan baik, kemudian dia terinfeksi virus COVID kembali, itu juga bisa. Jadi jawabannya bisa ya Ibu tadi. Kemudian Ibu Nuri Ajeng, mohon izin bertanya untuk pemeriksaan rapid antigen, apakah betul hanya efektif pada hari pertama sampai hari kelima setelah terpapar? Karena ada pendapat pada hari kelima sudah tidak valid, karena dimungkinkan virus sudah tidak berada di area nasofaring. Padahal kalau tes PCR kan diambil. Jadi begini, tadi sudah dijelaskan untuk pemeriksaan tes PCR maupun antigen, keduanya kalau untuk tes PCR memang diambil dari nasofaring juga orofaring. Sedangkan kalau rapid antigen diambil dari daerah nasofaring. Tapi tadi setelah saya jelaskan bahwa rapid antigen sebenarnya kalau kata-kata efektif nggak efektif mungkin tidak tepat ya. Jadi rapid test antigen ini memiliki akan berguna kalau seandainya viral load atau kadar dari virus itu tinggi. Jadi tadi sudah dijelaskan, jadi pada saat jumlahnya itu banyak, maka rapid antigen ini kalau seandainya positif, dia akan betulan positif seperti itu. Tapi kalau pada kondisi-kondisi yang misalkan tadi mungkin hubungannya kalau seandainya sudah lama nih, sudah lama dari terpapar, mungkin sudah sekitar 2 minggu lebih, kemudian dilakukan rapid test antigen, bisa jadi tidak terdeteksi karena viral load-nya yang sudah rendah. Demikian. Tadi disebutkan bahwa pemeriksaan SARS-CoV kuantitatif bisa dicek setelah sekian hari setelah gejala muncul. Kalau misalnya pada OTG bagaimana? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di suatu penelitian antibodi SARS-CoV kuantitatif 56% disebutkan tidak dihasilkan. Jadi kadarnya sangat rendah sekali sehingga kadangkala pada penyintas yang OTG itu pada saat diperiksa SARS-CoV kuantitatif di hari pada saat antibodi itu diharapkan sudah kebentuk, itu hasilnya tidak kedetek. Jadi karena apa? Karena kadarnya sangat rendah. Karena bisa jadi di OTG ini dia yang menginfeksi virusnya mungkin hanya sedikit, kemudian tubuh tidak bisa membentuk antibody neutralizing dengan kadar yang tinggi. Demikian. Kemudian Pak Ginanjar nih, saya kenal nih kalau ini. Selamat pagi Dokter Pertiwi. Tadi dokter menjelaskan, sebentar saya kurang jelas ini. Menjelaskan untuk pembentukan antibody antara penyintas yang bergejala lebih baik terbentuk pada penyintas yang tidak bergejala. Betul, kadarnya memang pada yang bergejala biasanya lebih tinggi, betul. Yang saya tanyakan, gimana dengan pembentukan antibodi yang berasal dari vaksin? Oke. Kalau seandainya pada vaksin, sampai setinggi apa seperti itu, memang pada beberapa orang non-penyintas, kemudian dia menerima vaksin COVID, maka umumnya kadar antibodi kuantitatif itu tidak setinggi penyintas yang bergejala. Jadi kadang-kadang kadarnya hanya kecil.
Tapi apa itu dikatakan protektif atau tidak, hingga saat ini sulit menjawab, karena saya sendiri, maksudnya ini masih dalam proses penelitian, kapan sih seberapa banyak antibodi, kadarnya berapa sih sampai dikatakan sudah cukup melindungi terhadap vaksin COVID, seperti itu. Jadi kalau untuk gimana dengan pembentukan antibodi dari vaksin, bisa kebentuk di beberapa orang, bisa kebentuk setelah vaksin dosis yang kedua, dan diceknya kurang lebih 14 hari setelah vaksin terakhir. Dan apakah yang sudah pernah terkonfirm COVID-19 atau penyintas akan tetap dilakukan pemberian vaksin? Jawabannya iya. Aturan yang terbaru dari Kemenkes, para penyintas diperkenankan menerima vaksin COVID kapan waktunya, kurang lebih 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Karena pada saat itu tadi ada skema bahwa sekitar 2 atau 3 bulan itu kadar antibody neutralizing kita sudah menurun, sehingga mungkin itu yang jadi alasan kenapa kok 3 bulan, harus nunggu 3 bulan. Jadi karena kurang lebih 3 bulan sudah mulai menurun kadar antibodinya. Berarti boleh setelah 3 bulan sembuh ya dokter J untuk penyintas ya dokter J. Ya Pak. Kemudian banyak ini Pak Fahid. Mungkin bisa dari Ibu Nani dokter dari Jogja ini dok, beliau bertanya, dok saya penyintas COVID, ya, melakukan SARS-CoV-2 kuanti dan hasilnya langsung reaktif dokter. Jadi beliau penyintas setelah cek SARS-CoV kuanti hasilnya non reaktif. Apakah perlu vaksin dokter dan perlu cek kembali antibodi kapan sih dokter? Oke, jadi seorang penyintas ternyata diperiksa kadar antibodi kuantinya sudah terdeteksi begitu ya? Terdeteksi non reaktif dokter. Oh, non reaktif. Boleh langsung vaksin atau harus menunggu lagi dokter? Oke, boleh langsung vaksin. Boleh langsung vaksin. Jadi kalau seandainya penyintas kemudian hasil antibodi kuantinya tidak terdeteksi atau non reaktif, boleh langsung vaksin karena memang pada saat itu antibodi neutralizingnya nggak terbentuk, terbukti tidak terbentuk. Sedangkan mungkin ini jadi tambahan ya Pak Wahid ya. Jadi kalau seandainya, kalau kebalikannya, kalau seseorang meriksa penyintas, ternyata kadar antibodi kuantinya tinggi sekali, mungkin lebih dari 250 gitu. Nah, apakah dia boleh vaksin atau enggak? Padahal dia mungkin sudah 6 bulan atau mungkin sudah lebih dari 3 bulan sejak dia sembuh, maka boleh menunda vaksin melihat kondisi kita bisa utamakan ke komunitas yang lebih memerlukan vaksin dulu lah, sambil melihat kalau seandainya antibodi kuantinya nanti menurun di bawah 100 baru bisa dilakukan vaksin seperti itu. Kemudian yang dari Jakarta nih ada Pak Wahid. Dari Ibu Cynthia dari Jakarta. Apakah ada pemeriksaan dengan tingkat efektivitas seperti PCR dan bisa mendeteksi virus yang ada di tubuh hanya virus yang masih hidup? Nah, ini harapannya ada Ibu Cynthia, cuman sayangnya saat ini gold standard masih PCR dan PCR sendiri masih belum bisa membedakan apakah itu virus hidup atau virus mati. Dan tentunya kalau seandainya ada, tentunya itu akan gold standar di atas PCR. Begitu. Saat ini belum ada jawabannya. Meskipun dalam kultur virus ya dokter J. Iya. Oh, kultur virus mungkin iya. Ada kultur virus, tapi tentunya mungkin kalau kultur virus kan membutuhkan kita kan menumbuhkan virus ya di satu media sendiri, dan itu juga itu baru bisa kita menentukan itu kalau itu adalah virus yang hidup, tapi mungkin itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengkultur virus. Karena kan ya betul. Dokter harus dengan ruangan tertentu karena itu virusnya sangat infeksius sekali ya dokter J. Iya betul. Mungkin dengan kondisi yang itu mungkin beresiko juga ya untuk tim pemeriksanya untuk melakukan kultur virus COVID ini. Ini kemudian
yang dari Dr. Dian Utami. Apakah ada perbedaan hasil dari pemeriksaan anti SARS-CoV kuantitatif pada seseorang yang mengkonsumsi multivitamin C dan tidak mengkonsumsi vitamin setelah vaksin COVID? Wah, ini kayaknya membutuhkan penelitian ya, Pak Wahid ya. Mungkin membedakan post vaksin ada kelompok yang mengkonsumsi multivitamin dan yang tidak mengkonsumsi multivitamin. Ini belum ada penelitiannya, dokter dari Ponorogo. Tapi ini bisa jadi ide penelitian ini, karena memang sejauh ini belum ada. Tapi kalau apakah kita perlu untuk mengkonsumsi multivitamin itu, jawabannya ya perlu saja untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Dokter. Kalau seandainya memang dari sisi makanan kita masih kurang mencukupi untuk multivitamin tersebut. Dokter, ini ada lagi Pak? Menarik dokter, dari Ibu Rima di Temanggung. Dokter, apabila sudah divaksin, jika diperiksa menggunakan rapid antibody, apakah bisa terdeteksi, dok? Sebentar, bagaimana tadi Pak? Dari Ibu Risma, dokter, apabila ini vaksin, diperiksa rapid antibody, terdeteksi nggak ya, dok? Oh ya, oke. Dari Bu Risma Temanggung, ya. Kalau seandainya sudah divaksin, nah ini kalau seandainya dicek antibodinya, bisa jadi tidak terdeteksi karena kadang-kadang kalau post vaksin dan dia itu bukan penyintas, itu dia kadarnya masih kurang untuk menghasilkan hasil yang reaktif, tapi bisa juga tidak. Kalau kita ngomongin rapid test antibody ya, atau antibody yang kualitatif seperti itu. Tapi kalau pengen pastinya kita cross check dengan antibody yang kuantitatif, karena kalau seandainya post vaksin 14 hari, kalau sekedar kepingin tahu saja dicek, bisa saya tidak ada salahnya Ibu Risma periksa pakai rapid test antibody, karena kadang kedetek, kadang tidak. Itu yang pernah juga kami lakukan, karena bisa jadi yang tidak terdetek itu kadarnya masih sangat rendah sekali, sehingga enggak reaktif hasilnya, seperti itu. Tapi untuk pemastiannya tetap dengan antibodi kuantitatif. Antibodi kuantitatif ada lagi, Pak? Dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Fitria, dokter. Salam, Ibu dokter. Fitria. Untuk antibodi kuantitatif, apakah efektif, dokter, bagi lansia di atas usia 80 tahun, dokter? Mengingat usia kondisi kekebalan tubuh yang sudah jauh menurun. Apakah di atas 80 tahun? Pada lansia, seperti yang kita ketahui, lansia itu memiliki kondisi imunitas yang jauh berbeda dengan orang yang non lansia, karena di situ sistem kekebalan tubuhnya menjadi berbeda, jadi menurun. Mungkin kemampuan membentuk antibodi juga berbeda dengan yang belum usia lanjut, tentunya seperti itu. Jadi immunosenescence, jadi ada penurunan sistem imun lah di dalam tubuhnya seorang lansia. Tapi kalau seandainya dia seorang lansia, kemudian tadi bagaimana Pak, setelah vaksin, kalau seandainya mau diperiksa antibodinya, antibodi kuantitatif begitu? Ya, boleh-boleh saja diperiksa, mungkin untuk mengetahui respon tubuhnya. Jadi kapan diperiksanya mungkin agak sedikit lebih lama dibandingkan kondisi yang normal begitu. Bisa jadi diperiksa per 3 bulan atau nanti mungkin diulang lagi per 6 bulan demikian. Baik, dokter, semoga sudah menjawab ya, dokter, pertanyaan dari Ibu Fitria tadi. Dokter, ini ada pertanyaan lagi, dokter, dari Ibu Veronica, dokter. Ibu Veronica. Dokter, saya penyintas COVID namun gejalanya hanya anosmia. Kira-kira pemeriksaan saja yang perlu dilakukan terkait fungsi organ tubuh pasca positif COVID, dokter? Jadi pemeriksaan yang dilakukan setelah sembuh dari COVID, dokter. Nah, kalau seandainya untuk mengecek, boleh pada saat mungkin kalau seandainya anosmia kan dianggap gejalanya ringan, G. Jadi pada saat setelah
dinyatakan sembuh, untuk kepingin ngecek bisa-bisa saja diperiksa, mulai dari mungkin kita bisa mengecek kondisi paru-paru untuk mengecek mulai dari pemeriksaan foto ronsen, diperiksa kembali gitu. Jadi bagaimana kondisi paru-paru, karena seringkali COVID ini berdampak di organ paru-paru. Kemudian untuk pemeriksaan yang dibutuhkan bisa juga diperiksa terkait pemeriksaan darah lengkap, jadi hematologi rutin. Jadi untuk melihat apakah berpengaruh, karena kadang-kadang pada beberapa kondisi penyakit COVID ini bisa menyebabkan kadar leukositnya rendah dan kadar limfosit juga rendah, seperti itu. Nah, di mana kita tahu limfosit itu bagian dari sel darah putih kita yang punya tanggung jawab membentuk sistem kekebalan tubuh, sehingga itu juga perlu diperiksa. Jadi dari hematologi rutin itu bisa kita periksa kadar Hb, leukosit, limfositnya, kemudian juga trombosit, seperti itu. Dan kalau seandainya ibu sebelumnya ada komorbid, diabetes, mungkin juga perlu diperiksa kadar gula, kemudian juga profil lipid, dan fungsi ginjal untuk melihat seberapa pengaruh infeksi COVID tadi menyebabkan gangguan fungsi organ ibu, seperti itu. Secara spesifik sih tentunya membutuhkan pemeriksaan terlebih dahulu dengan dokter yang menangani ibu. Demikian. Ya, ada lagi, kasih, Pak. Berarti ada pemeriksaan khusus yang harus dilakukan apabila setelah sembuh dari COVID, kalau misalkan ada gejala ya dokter, untuk mencegah lebih dini apabila gejala terus berlanjut ya dokter Santi. Iya, betul. Dokter, ini ada pertanyaan yang menarik dokter dari Bapak Jianto Junantan. Plasma konvalesen apakah bisa didapat dari penyintas atau orang yang sudah mendapatkan vaksin, dokter? Terima kasih. Jadi apakah orang yang sudah vaksin boleh mendonorkan plasmanya, dokter? Oke. Kalau seandainya sudah menerima vaksin, maka baru bisa mendonor, kurang lebih menunggu lebih dari 3 bulan. Dan itu pun sebenarnya tidak diperkenankan untuk melakukan mendonor cepat-cepat, karena tentunya kalau habis vaksin dan kemudian setelah vaksin dia sehat-sehat saja, ada baiknya kita memberikan waktu ke tubuh kita untuk membentuk kekebalan tubuhnya, gitu. Jadi biarkan dulu dalam kurang lebih 3 bulan bagaimana tubuh membentuk kekebalan tubuh yang protektif untuk diri kita sendiri. Karena kan tidak mungkin kita membantu orang kalau diri kita sendiri belum terproteksi, seperti itu. Jadi pastinya harus dipastikan tubuh kita sudah terproteksi dengan baik sebelum kita memberikan donor plasma konvalesen. Dan itu biasanya membutuhkan pemeriksaan dan waktu yang cukup lama, beberapa bulan setelah, kalau seandainya misalkan pos vaksin ternyata dilalah gitu ya, dia terkena COVID ya, jadi belum terbentuk, dilalah dia terinfeksi COVID, ini beberapa kejadian juga ada. Jadi habis vaksin ternyata beberapa hari kemudian dia terinfeksi COVID dan bergejala, kemudian apakah dia bisa mendonorkan, dan tentunya itu membutuhkan waktu dan diperiksa dulu nih antibodi SARS-CoV kuantinya dulu sudah cukup tinggi atau belum. Kalau seandainya sudah lebih dari 132, sudah tinggi sekali, mungkin lebih 2 kali lipatnya, bisa jadi kalau sudah 3 bulan boleh. Baik dokter, menarik sekali dokter. Ini ada pertanyaan dokter dari Ibu Mercy. Ibu Mercy Prasojo bertanya dokter, bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa vaksin COVID dari pemerintah bisa diterima di tubuh kita? Karena banyak sekali rumor jika habis vaksin ada yang meninggal. Nah, pertanyaan ini banyak sekali diajukan di lingkungan kami yang awam sekali mengenai pemahaman mengenai manfaat vaksin tersebut. Mohon bantuannya untuk menjelaskan untuk penjelasannya, Dokter Santi. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini jadi tantangan bersama ya. Jadi memang hoax atau rumor di masyarakat sudah sangat gencar. Maka kita yang harus pintar-pintar menyaring informasi yang datang kita dan jangan ditelan mentah-mentah.
Dan yang pasti kita harus percaya bahwa dari dunia dan juga pemerintah kita, yaitu bagian Kemenkes, sudah memeriksa dan tentunya sudah meyakini bahwa setiap vaksin yang masuk ke dalam negara kita itu sudah adalah vaksin-vaksin yang sudah dilakukan uji klinis beberapa kali dan sudah dinyatakan aman dan efektif gitu. Karena tidak mungkin kita pemerintah memberikan sesuatu yang tidak aman untuk masyarakatnya kan. Jadi ya baiknya kita, ini adalah suatu ikhtiar dari kita, kalau seandainya nanti kita sudah bisa secara umum masyarakat sudah bisa menerima vaksin, itu adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan kekebalan secara aktif. Jadi dari tubuh kita bisa membentuk antibodi untuk melawan virus COVID begitu. Jadi dianggap saja kalau ini merupakan satu ikhtiar bukan cuma buat kita sendiri, tapi juga buat orang di sekitar kita. Jadi itu. Mungkin demikian, Pak. Karena memang ini sebenarnya membutuhkan edukasi secara berkali-kali ya, bertahap juga ya. Karena ini bukan sesuatu hal yang mudah saya rasa untuk dipahami oleh kalangan masyarakat kita, terutama yang menengah ke bawah, untuk mengetahui seberapa penting vaksin. Karena untuk mengenalkan istilah antibodi mungkin agak rumit ya dimengerti, tapi bagaimanapun juga kita tidak boleh berputus asa. Jadi mungkin bisa dibantu dari Ibu atau Bapak tadi yang bertanya bahwa vaksin ini insya Allah sudah aman dan sudah dinyatakan aman dan efektif, sudah dilakukan uji klinis berkali-kali, dan vaksin ini ada gunanya, nanti bisa membentuk antibodi yang diperlukan oleh tubuh melawan COVID. Demikian. Dokter, ini dua pertanyaan terakhir nih, Dokter. Ini boleh Pak Wahid. Pertanyaannya boleh saya pilih dua pertanyaan terakhir. Ini dari Ibu Suryati, Dokter. Beliau bertanya, sebaiknya perlu apa tidak sebelum vaksin COVID kita periksa dulu swab antigen, Dokter. Jadi sebelum vaksin perlu periksa dulu nggak, Dokter? Ya. Jadi sebelum vaksin sebenarnya kita tidak perlu lakukan rapid test antigen dulu. Yang jelas sebelum vaksin screeningnya adalah yang penting kita tidak mengalami komorbid yang berat yang menjadi kontraindikasi dari vaksin tersebut. Kemudian kita dalam kondisi yang sehat. Jadi tidak perlu kita cek dulu, saya ini terinfeksi enggak ya, seperti itu. Cukup kalau seandainya sehat, tidak dalam kondisi demam, kemudian tidak ada gejala batuk pilek sesak, maka boleh-boleh saja kita menerima vaksin, asal tidak ada kontraindikasi di dalam tubuh kita, kita bisa menerima vaksin tersebut. Jadi jawabannya enggak perlu. Baik, berarti tidak perlu untuk cek antigen sebelum vaksin ya, Dokter Santi? Ya, betul. Bahkan rapid test antibody juga tidak ada aturan harus diperiksa dulu rapid test antibody sebelum vaksin COVID begitu. Untuk jenis vaksin yang sekarang loh ya. Karena kan ini penelitian juga berjalan ya. Kita belum tahu juga nanti vaksin model seperti apa lagi yang masuk ke Indonesia, karena bisa jadi penelitian-penelitian itu menghasilkan vaksin-vaksin mungkin yang jauh lebih baik, lebih aman, bisa dipakai untuk seluruh masyarakat seperti itu. Tidak tergantung komorbid seperti itu, harapannya seperti itu. Dokter, satu pertanyaan terakhir, Dokter. Ini dari Ibu Marisa, Dokter. Kalau sudah divaksin dan ternyata positif COVID, Dokter, habis itu diperiksa positif COVID, itu bagaimana aja, Dok? Jadi mungkin ditanyakan vaksin pertama, belum vaksin kedua, kalau tiba-tiba untuk pasien tersebut positif COVID, Dokter, bagaimana aja, Dok? Apakah perlu vaksin kedua atau diberi jeda atau bagaimana aja, Dok? Ya, kalau seandainya ini beberapa memang ada kejadian seperti ini, jadi setelah vaksin pertama kemudian terinfeksi COVID, belum sempat vaksin yang kedua, maka tetap harus diberikan jeda. Jadi harus dinyatakan sehat dulu. Jadi harus dinyatakan sehat dulu apabila pos vaksin pertama dia terinfeksi COVID.
Jadi harus isolasi mandiri dulu sampai dinyatakan sehat. Nah, setelah dinyatakan sehat dan kemudian tetap harus menunggu dulu sampai nanti dia bisa menerima vaksin COVID tersebut yang kedua, karena tetap harus diberikan jeda. Dan biasanya sih di beberapa ini diberikan waktu kurang lebih 3 bulan setelah dinyatakan sembuh dari yang infeksi pos vaksin yang pertama tadi. Kayak gitu. Tadi mungkin alasannya yaitu karena kalau seandainya memang dia bergejala dan kemudian cukup berat misalkan atau sedang atau berat seperti itu, antibodinya kan baru mulai menurun kadarnya kurang lebih setelah di bulan kedua atau bulan ketiga. Jadi tetap diberikan jeda. Jadi jawabannya ditunda dulu kurang lebih 3 bulan dan ada baiknya dicek nanti kalau sudah 3 bulan untuk pemeriksaan anti SARS-CoV kuantitatifnya. Nah, dokter, ini mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya sendiri, nih, dokter J, boleh jawab? Oh iya. Dokter, sebenarnya sih berapa persen sih dokter kita melakukan pemeriksaan untuk medical check up sebelum vaksin, dokter? Jadi mungkin untuk mengetahui apakah kita punya komorbid yang sebenarnya kita tidak tahu, dokter, tiba-tiba mendapatkan vaksin, dokter. Oke, ya, ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi merupakan bentuk kewaspadaan terhadap diri kita sendiri ya Pak Wahid ya. Jadi kita kan nggak pernah tahu ya, kadang-kadang juga usia muda juga bisa saja mengalami satu komorbid. Jadi sebelum vaksin, nah tadi sebelum vaksin perlu kiranya kita memeriksa untuk apakah kita terkena diabetes, jadi perlu diperiksa gula darah puasa, gula darah 1 jam pos makan, seperti itu, pemeriksaan HbA1c, yaitu persentase rata kadar gula dalam kurang lebih 120 hari terakhir. Jadi itu diperiksa, kalau persentasenya mungkin sudah lebih tinggi, bisa jadi kita harus melakukan pengobatan untuk diabetes seperti itu. Dan juga diperiksa tekanan darah, jadi untuk pemeriksaan kadar gula, kemudian HbA1c, kemudian profil lipid, kemudian pemeriksaan fungsi ginjal, darah lengkap, karena kadang-kadang juga kita nggak tahu nih, kadang-kadang ternyata kenapa ya sering pusing atau sering lemes seperti itu, karena ternyata kadar HB kita turun, bisa jadi. Nah, itu harus diperbaiki dulu kalau seandainya ternyata dari pemeriksaan hematologi rutin, misalkan masih ada masalah ini Pak, HB-nya masih rendah, kemudian ternyata kita juga ada masalah di darah, kayak gitu. Tentunya harus diobatin dulu, kayak gitu. Jadi dari hematologi rutin, mungkin periksa lengkap ya Pak ya jawabannya ya Pak Wahid ya. Jadi dari pemeriksaan hematologi rutin, gula darah puasa dan 2 jam setelah makan, HbA1c, fungsi ginjal, fungsi hati, profil lipid, dan tekanan darah. Mungkin itu sih. Itu yang standarnya lah, kayak gitu. Berarti pemeriksaan sebelum vaksinasi harus dilakukan, terutama untuk para sahabat prodi yang belum pernah melakukan medical check up atau jarang melakukan, ya dokter. Untuk mencegah apabila ada komorbid setelah melakukan medical check up, berarti vaksinasinya harus ditunda atau nanti konsul dengan dokter untuk baiknya seperti apa. Jadi dokter begitu, dokter Santi. Boleh. Itu sangat boleh sekali, dan itu merupakan bentuk rasa kewaspadaan terhadap diri kita sendiri gitu ya. Jadi memang sebenarnya medical check up juga harusnya rutin ya dilakukan ya, karena kalau sudah di atas 30 tahun atau 40 tahun ke atas gitu, sebaiknya melakukan medical check up rutin gitu untuk melihat apakah sudah mulai ada komorbid atau mulai ada gangguan faal lemak atau mungkin ada gangguan di kadar gula kita, seperti itu. Nah, dokter, terima kasih dokter, sudah cukup banyak ilmu yang kita serap pagi ini para sahabat Prodia, dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang nih, Dok. Ini pertanyaannya masih banyak yang tersisa dokter, karena keterbatasan waktu juga. Mohon maaf, kami belum dapat menjawab semua pertanyaan dari para sahabat Prodia. Mari kita berikan aplaus secara virtual kepada pembicara yang telah berkenan memberi tambahan bagi saya dan para sahabat media di siang hari ini.
Untuk penutup acara ilmiah pada siang hari ini, boleh saya ambil kesimpulan bahwa sesuai yang sudah disampaikan oleh Dr. Pertiwi bahwa pemeriksaan antibodi kuantitatif SARS-CoV-2 dapat mendeteksi apakah kita memiliki kekebalan terhadap virus SARS-CoV-2. Kemudian sebaiknya dilakukan 14 hari setelah vaksin kedua atau 1 bulan setelah konfirmasi positif dari PCR-nya. Baik, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Silakan Mbak Natalia dilanjutkan acaranya. Baik, terima kasih Pak Wahid telah memandu acara diskusi kali ini. Terima kasih Dr. Santi telah menjadi narasumber di webinar kali ini. Mohon maaf juga apabila ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab untuk para sahabat Prodia. Baik, para sahabat Prodia tetap stay di sini. Kami akan memberikan sedikit informasi sebelum kami akan memberitahu siapa pemenang door prize yang akan mendapatkan free pemeriksaan anti SARS-CoV-2 kuantitatif. Bapak, Ibu, sahabat Prodia, kami akan memberi sedikit informasi ini akan disampaikan oleh Mbak Dian. Terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja ini saya informasikan sedikit Bapak Ibu terkait untuk layanan-layanan di Prodia. Jadi di Prodia saat ini kami memiliki aplikasi, sudah lama sebetulnya kami memiliki aplikasi untuk Prodia Mobile. Cuman saat ini untuk aplikasi kami ini mempunyai tampilan yang baru, di mana nanti untuk cara pendaftaran registrasi online, kemudian untuk mencari tentang pemeriksaan apa aja yang ada di Prodia akan lebih mudah Bapak Ibu. Nanti bisa download di aplikasi Prodia Mobile di Google Play Store. Kemudian Prodia Madiun juga saat ini sudah berizin klinik, di mana Prodia Healthcare ini kami sudah bisa melayani untuk pemeriksaan vaksinasi, kemudian untuk pemeriksaan non-lab seperti ronsen, USG, EKG, audio, spiro, dan telekonsultasi. Jadi untuk informasi lebih lanjut untuk pemeriksaan-pemeriksaan ini dapat menghubungi di nomor yang terlampir di slide ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pemeriksaan COVID atau untuk COVID ini di Prodia Madiun kami melayani pemeriksaan untuk serologi atau antibodi, kemudian untuk pemeriksaan PCR, kemudian ada pemeriksaan antigen dan antibodi kuantitatif yang tadi sudah dibawakan oleh atau kita bahas oleh Dr. Pertiwi Santi dan juga Mas Wahid. Kemudian untuk jam layanan kami untuk pemeriksaan antibodi kuanti itu jam layanan dari hari Senin sampai Jumat itu dari jam 6:30 pagi sampai jam 7 malam. Kemudian untuk di hari Sabtu kami layani jam 6:30 pagi sampai dengan jam 4 sore. Untuk hasil serologi antibodi, hasil kami itu adalah H+1. Kemudian untuk pemeriksaan PCR, kami layani di hari Senin sampai hari Jumat di jam 12 dan jam 3:30 sore untuk jam samplingnya. Untuk melakukan pemeriksaan swab PCR ini kami harus melakukan reservasi dulu sehari sebelumnya maksimal. Dan dapat menghubungi di nomor yang tertera di slide ini. Kemudian untuk di hari Sabtu kami hanya melayani 1 kali pengambilan sampel yaitu di jam 12 siang. Kemudian untuk pemeriksaan untuk hasilnya sendiri pemeriksaan swab PCR itu kami H+2 dengan biaya 900.000. Kemudian untuk pemeriksaan antigen maupun antigen itu kami juga harus reservasi dulu maksimal sehari sebelumnya. Untuk jam layanan untuk swab antigen ini kami jam 2 siang untuk di hari Senin sampai Jumat, kemudian di hari Sabtu jam 11 siang. Untuk hasil bisa ditunggu 2-3 jam. Kemudian untuk pemeriksaan antibodi kuantinya, kami melayani dari hari Senin sampai Jumat, itu jam 6:30 pagi sampai jam 7 malam, dan hari Sabtu jam 6:30 pagi sampai jam 4 sore. Untuk hasilnya itu H+1. Kemudian untuk layanan yang selanjutnya, di Prodia Madiun kami juga ada di klinik Pringgowisada, ada di Ponorogo. Jadi kami bisa di sana ada petugas dua orang petugas yang ada di Ponorogo, yaitu ada Mbak Liana dan Mbak Eni, di mana jam layanan kami di sana itu Senin sampai Sabtu Ibu. Untuk hari Senin
itu jam 8 sampai jam 3 sore, kemudian untuk hari Selasa sampai Jumat itu jam 7 sampai jam 3, kemudian di hari Sabtu dari setengah 7 pagi sampai jam 12. Jadi untuk di klinik Pringgo atau di Ponorogo itu Prodi hanya bisa melayani untuk pengambilan sampel darah maupun urin. Kalau untuk pemeriksaan ronsen harus ke Prodia Madiun. Kemudian kami juga bisa melayani home service untuk di area Ponorogo. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini pemeriksaan COVID apa yang Prodia sediakan tadi sebenarnya itu saya ulas terkait pemeriksaan antibodi, kemudian ada swab antigen, kemudian ada swab PCR, dan juga yang terbaru yang tadi sudah kami ulas terkait pemeriksaan antibodi kuantitatif. Jadi pemeriksaan antibodi kuantitatif ini bermanfaat untuk para penyintas COVID, Pak Ibu. Jadi selain untuk para penyintas COVID, juga untuk para penerima vaksin yang kemarin sudah divaksin untuk bisa dilakukan pemeriksaan antibodi kuantitatif ini. Jadi untuk mengetahui efektivitas dari vaksin itu ke dalam tubuh kita seperti apa. Kemudian selain itu juga dapat digunakan untuk terapi plasma konvalesen. Selanjutnya, nah tadi juga sempat diulas oleh Mas Wahid juga terkait perlu nggak sih MCU gitu, medical check up sebelum melakukan vaksinasi. Nah perlu sekali nih Bu Bapak Ibu. Ini untuk teman-teman, untuk para sahabat Prodia khususnya yang mau setelah untuk para penyintas yang sudah pernah kena COVID itu khususnya, kami ada pemeriksaan panel recovery COVID-19 di mana kami ada 4 panel yang kami miliki, yaitu ada panel recovery complete pulse, ada panel recovery complete, ada panel recovery medium dan simple. Untuk Bapak Ibu yang bergabung tadi mengikuti webinar, kami memberikan voucher pemeriksaan untuk panel recovery ini dengan batas waktu sampai bulan Maret, Bapak Ibu. Kemudian di bulan Maret kami juga ada promo terkait pemeriksaan ginjal, di mana bulan Maret itu kita memperingati Hari Ginjal Sedunia. Jadi kami memberikan beberapa pemeriksaan panel untuk ginjal, yaitu ada ProHealthy Kidney 1, Kidney 2, dan Kidney 3. Kemudian untuk informasi tentang layanan Prodia juga bisa dikontak Prodia di 1530. Kemudian ada juga di Prodia Mobile, seperti yang tadi saya sampaikan, ada download aja di aplikasi di Play Store. Kemudian juga ada layanan home service. Untuk tanya-tanya bisa chat juga di tanya itu tadi di @prodia.id ataupun di layanan-layanan di medsosnya Prodia. Ada laboratorium Prodia, ada Prodia Lab, Twitternya juga ada, di YouTube juga ada, Instagramnya juga ada. Kemudian tadi Bapak Ibu yang sudah bergabung, kami mohon bantuannya untuk memberikan masukan atau saran kepada kami dengan mengisi kuesioner yang ada di link di slide ini ya Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah diinfokan juga oleh Mas Wahid terkait link untuk memberikan kuesioner, pengisian kuesioner ini. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Prodia yang tadi bergabung. Kami telah memilih, ternyata pemenangnya ada 3 yang kami ambil. Yang pertama, selamat untuk Ibu Wiwi Widyastuti, kemudian untuk yang kedua ada Ibu Ajeng Nuri, dan yang ketiga ada Ibu Dian Utami, yang masing-masing akan mendapatkan free pemeriksaan anti-SARS-CoV kuantitatif untuk 3 orang pemenang ini. Jadi nanti untuk para pemenang ini dapat menghubungi ke nomor WA yang tertera di slide ini, ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Begitu yang dapat saya informasikan. Saya kembalikan lagi ke MC atau ke Mbak Natalia ya. Terima kasih Mbak Dian atas informasinya. Terima kasih atas partisipasinya untuk sahabat Prodia. Acara ini sudah selesai. Sampai berjumpa di webinar Prodia selanjutnya yang lain. Selamat siang. Selamat siang. Salam sehat. Ya mungkin sebelum webinar ini dulu katanya. Foto dulu. Nanti Mbak Titi mohon dibuka untuk kameranya atau bisa join di Prodia Madiun. Part ini ya dibuka kamera mungkin bisa. Buka kamera atau join. Siap, Nggih. Oke, saya capture ya. 1, 2.
Boleh satu kali lagi? 1, 2. Baik, terima kasih Dr. Santi, Mbak Tini, dan rekan-rekan. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Sudah, Ibu. Saya izin live ya. Oh, wah, udah pada pergi. Dadah. Oke, makasih Pak Wahid.